kita sih nggak mandang umur. Kalau udah ada anggota sama keluarga, ya nggak mandang umur. Mau orang itu lebih tua, mau apa, pokoknya dia udah nyakitin keluarga kita, ya harus terima akibatnya. Saya udah nantang, dari dulu saya udah tahu. Kalau ketemu Dani itu saya bilang, ya apa kamu? Menzolimi istri aja, kayak nggak ada lawan lagi. Dia diam aja kayak ayam sayur. Ente jual, ane beli. Kira-kira inilah ungkapan yang pas dalam bahasa Betawi yang kini terjadi antara pengacara kontroversial Farhad Abbas dengan dua remaja yang juga putra Ahmad Dhani dan Maya Estianti, Ahmad Al-Ghazali alias Al dan El Jalaluddin Rumi atau El. Berawal dari kicauan di akun Twitternya, Farhad yang notabene adalah seorang pengacara berkomentar miring mengenai sikap Ahmad Dhani. Sindiran ini pun disambut oleh Al dan El hingga tercetus sebuah ide dari dua jagoan Ahmad Dhani ini untuk menantang Farhad bertinju layaknya seorang pejantan tangguh. Farhad yang terpancing dengan emosinya, bukan tidak mungkin dirinya merasa dilecehkan dengan ocehan Al dan El yang masih berusia belasan tahun. Kabarnya Farhad geram dengan sindiran Al dan El yang menyebut dirinya tidak jantan. Seakan ingin membuktikan kalau dirinya siap menerima tawaran duel Al dan El, Farhad pun telah mempersiapkan seorang promotor dan juga lokasi di Kepulauan Seribu sebagai tempat ajang untuk adu tinjunya. Namun mengapa Farhad justru membayar petinju wanita untuk melawan Al dan El? Bukankah ia ingin membuktikan pada dua remaja itu jika dirinya tak seperti yang disangkakan? Yang nonton tinjuan si El, jadi biar si El ntar kalau sama ribut sama aku ntar dia yang kasihan. Jadi aku biarin El aja Martin. Kalau anak kecil biasa ngomong tinju itu biasa, tapi kalau anaknya Dani ini sangat luar biasa. Jadi kalau dia ngejek saya banci, ya sangat luar biasa sekali dampaknya buat saya. Oleh karena itu, bukannya saya menanggapi, saya menyerahkan untuk menghadapi wanita itu dengan juru bicara saya. Kemudian sahabat saya ini adalah promotor tinju, sudah menyiapkan yang namanya petinju saya, namanya Silvi Super, orangnya di belakang. Gimana, coba tunjukin sedikit Silvi, tunjuk ke tinju wanita. Tuh, dia yang mikir, kita ngapain cowok lawan cewek? Kan kita, ini masalah dia, ngapain bawa urusan orang lain? Nah, ya ketahuan nih tak. Entah dendam apa yang menyelimuti suami penyanyi Nia Daniati hingga ia begitu termakan oleh sebuah bualan seorang remaja yang lebih pantas menjadi anaknya. Apakah ini sebuah lawakan atau Farhad kembali mendulang sensasi? Ironisnya niat Farhad Abbas ini mendapat dukungan dari sejumlah orang yang siap memenangkan ajang pergulatan sengit ini. Bak sayembara, sebuah hadiah berupa uang sebesar 50 juta rupiah telah disiapkan Farhad untuk melawan Dhani. Farhad siap menyerahkan uang itu kepada Dhani bila Dhani menang melawan dirinya. Lantas apa yang menjadi alasan mereka untuk masuk dalam persoalan ini? Juga kami tentunya memberikan suatu persiapan hadiah nanti, ya 50 juta untuk Dhani apabila bisa memenangkan. Dan kami juga akan memberikan sumbangsi kepada 7 korban yang meninggal kemarin yang ditabrak oleh anaknya Dhani Dul di Jagorawi, sehingga kami acara ini kami persiapkan cukup matang. Kenapa saya menantang itu? Karena bentuk keprihatinan saya sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Keprihatinan saya yang mendalam atas pembiaran Dhani terhadap anak-anaknya yang membiarkan anaknya dalam bahaya. Dengan melihat keseharian saya, exercise kayaknya Dhani bisa saya kaukan. Ronde ketiga, satu. Ronde ketiga. Ronde ketiga. Ini kan masalah laki-laki, kenapa harus cewek gitu? Soalnya kan kita kan semua laki-laki. Kalau kita lawan cewek kita juga malu. Sebagai musisi, Ahmad Dhani memang terkenal sebagai musisi yang memiliki karakter. Tak jarang pula gayanya terlihat arogan. Maklum saja karena dari tangan dinginnya sejumlah hits telah ditelurkan. Cibiran miring pun makin santer menghampirinya sejak Aki J terlibat dalam kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang. Dan ketika dua jagoannya mendapat perlawanan dari Farhad, Dhani begitu dingin menghadapinya. Apakah dinginnya sikap Dhani itu lantaran ia telah dibuat pusing dengan persoalan Aki J yang dibayangi hukuman 6 tahun penjara? Namun sebagai orang tua, Dhani merespon duel Farhad. Jika Farhad telah menyiapkan promotor dan sasana tinjunya, Dhani justru telah menyiapkan wasitnya, yakni aktor laga Willy Dozan.
kalau saya sih nggak mau nanggepin ya, karena kalau saya nanggepin nanti dipikir saya juga nggak ada kerjaan gitu. Karena ya saya tuh usianya udah 40, saya udah mencapai usia dewasa lah, laki-laki 40 tahun, jadi saya nggak menanggapi apapun yang nggak penting gitu loh. Jadi kalau misalnya L nanggepin ya wajar, karena L kan masih muda ya. L masih muda gitu kan, masih panasan ya, wajar lah. Itu namanya skakmat. Itu namanya skakmat. Jadi dilayanin mati, nggak dilayanin juga mati. Dan Willy Dosan ternyata tadi menawarkan sudah ke Farhad Abbas untuk menjadi jurinya. Gitu. Willy Dosan tadi udah telepon ke Farhad Abbas untuk menjadi jurinya supaya diterima tantangannya L itu gitu loh. Dan saya rasa L mungkin lawan yang sepadan ya buat siapa si orang itu tersebut ya. Karena kalau lawan Al bahaya. Awal mula perseteruan ini lantaran Al tak tahan dengan sindiran Farhad kepada ayahnya di akun Twitter Farhad Abbas. Farhad Abbas beralasan hal yang memicu terjadinya kicauannya di Twitter terhadap Ahmad Dhani karena Farhad tak bisa tinggal diam membela keluarga korban kecelakaan Akijeh. Dhani dianggap Farhad orang yang harus bertanggung jawab membiayai keluarga korban kecelakaan Akijeh. Meski Dhani pun sempat berkata jika dirinya telah mengeluarkan 2 miliar pasca kecelakaan maut itu. Namun tiba-tiba saja Dhani mengakui jika kini ia bangkrut. Kontan saja pengakuan Dhani ini lagi-lagi menuai protes dari Farhad Abbas. Entah apa yang membuat Farhad Abbas mendadak menyuarakan nasib keluarga korban kecelakaan. Apa kata keluarga korban kecelakaan mengenai kemunculan Farhad Abbas yang seperti pahlawan kesiangan ini? Yang jelas Al dan L merasa terusik oleh kicauan Farhad kepada ayahnya lantaran harga diri keluarganya diacak-acak oleh orang yang tak dikenalnya. Yang mana dia harus mendapati janjinya, tidak berlindung pada kata bangkrut untuk menghindari itu. Ini taktik dari strategi. Awalnya kita merasa bahwa mungkin Dhani benar baik dan benar, tapi belakangan setelah Dhani mengaku bangkrut, kita anggap dia nggak benar. Udah clear semuanya, udah nggak ada ini lagi, udah beres semuanya, udah. Berarti udah ada nggak ada yang terkurangkan atau gimana? Nggak ada. Ya itu mah Farhadnya aja mau cari gara-gara kan. Mungkin supaya dia berantem ribut kali ya, tapi nggak tahu. Tapi saya rasa Dhani enggak sih, nggak bangkrut. Dia kan punya ini sendiri gitu. Kenapa Farhad mau jadi cari gara-gara masih Dhani, masalah apa nggak ngerti sih. Ya pastinya iyalah. Dia udah mencemarin nama baik keluarga, udah ngina-ngina, harusnya dia yang di KUHP. Nah iya. Tapi rencana untuk melaporkan? Ya kita sih nggak usah lah. Namun dari perseteruan mereka, kini mulai bermunculan video parodi yang beredar di dunia maya yang mengibaratkan seperti berikut ini.